Silakan, jangan langsung masuk semua. Ayo, terus panjang sambung aja. Jalan terus. Satu-satu dari sini dulu. Dari sini dulu. Ayo maju. Ini. Udah masuk aja duluan. Ini yang ini. Sampai kanan, Mbak. Lama, stop dulu, stopin. Ini aku mau lewat. Maksudnya stop dulu, stop. Pelan-pelan.
serta Ibu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Disyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul di halaman Istana Negara dalam keadaan strip Cap, strip Menko, strip Kesra 5, strip 19 itu anak dapat dipenuhi hak dan kewajibannya, dipenuhi kebutuhan dasar. Antara lain sesudah di Istana Jakarta ini, anak-anak menuju ke Taman Mini Indonesia, yaitu acara tatap muka dengan gubernur di sekolah masing-masing mengadakan apel bendera yang dilanjutkan dengan acara lomba dan kreasi. Sebagai upaya mendorong terciptanya perilaku TV film, penyebaran stiker, seminar, pengobatan cuma-cuma untuk anak-anak meskipun hanya pada tanggal 20. Kami mengucapkan terima kasih. Berhasil kita turunkan menjadi hanya 3 orang anak saja. Program ini secara teknis kita mendapatkan bantuan dari Helgel Internasional. Kita semua seluruh rakyat Indonesia kekurangan kalori dan protein, kekurangan vitamin, kekurangan zat gizikan yang belum memadai, dan lain-lain kekurangan yang menggambarkan rendahnya taraf kehidupan. Pemecahan masalah tadi memasuki pembangunan jangka panjang yang berkurang, era tidak landas. Kurun 25 tahun yang akan datang merupakan kurun yang mengandung banyak harapan, tetapi juga penuh dengan ujian dan kewajiban untuk mengantarkan anak-anak kita agar mereka mampu membangun kehidupan di masa datang. Untuk agar kelak mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia Indonesia yang utuh di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Dengan demikian mereka akan dapat memasuki dunia masa datang besar. Itu saja tidak cukup.
Membangun pendidikan juga meminta ketekunan, kesabaran, dan waktu. Dalam kait gerakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Seperti yang pernah saya katakan, gerakan pembangunan jangka panjang yang kedua. Di masa ini bagian tersebut industrialisasi tenaga kerja yang hanya berpendidikan tingkat pendidikan masyarakat kita. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berarti menyiapkan anak-anak kita untuk mampu bekerja lebih produktif lagi. Untuk bersama-sama kalian semua. Kita berkumpul bersama di halaman Istana Kepresidenan ini untuk memperingati Hari Anak Nasional. Wajahkan melanjutkan dan meneruskan perjuangan kakak-kakak kalian, orang tua kalian, para pendahulu kita semuanya. Kalianlah pengisi, bahkan penentu masa depan bangsa kita. Kalianlah pemilik masa depan itu. Bergembiralah dan nikmatilah masa anak-anak kalian, tetapi kalian tidak boleh melupakan masa depan kalian sendiri. Ingatlah bahwa kalian hidup di tengah-tengah dunia yang makin menjadi satu. Teman-teman sebaya kalian di seluruh dunia juga menjadi penentu masa depan bangsa mereka. Karena itu kalian tidak boleh tertinggal dari mereka itu. Kalian harus dapat bersama-sama mereka agar kelak ikut menentukan masa depan dunia ini. Kalau kalian kelak ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain dan ikut menentukan masa depan dunia, maka sejak sekarang kalian harus mengembangkan diri. Kalian harus berusaha menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab masa depan bangsa kita akan sangat ditentukan oleh kemampuan kalian dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Salam mengejar kemajuan. Karena itu kalian harus mempunyai cita-cita untuk menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Kalian harus masa depan penuh dengan tantangan. Karena itu kalian harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Jangan hidup hanya bersantai-santai dan berlalai-lalai. Jauhilah. Hadirin anak-anak dan semuanya yang berdiri berdiri
Nama saya Eka dari PWS IME Aceh. Punya cita-cita apa? Atau mau menjadi coba Menjadi presiden. menjadi Presiden seperti Bapak. Seluruh Indonesia presidennya hanya satu. Jadi yang disebutkan oleh 190 juta atau setidaknya yang sudah umur 30 ke atas. Jadi cita-citanya menjadi presiden. Kalau tidak jadi presiden, mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Kalau tidak jadi dokter, jadi apa? Kalau tidak bisa jadi dokter, menjadi apa? Insinyur. Mau bangun kan? Pokoknya cita-cita setinggi mungkin itu baik sekali. Jangan sampai menjadi cita-cita hanya ingin jadi sopir saja, ya. Tapi harus cita-cita tinggi. Dan nanti dengannya harus berusaha untuk mencapai. Mempunyai cita-cita tinggi, tapi kemudian lantas tidak berusaha, malas-malasan ya tidak mungkin. Ya. Dengan demikian, punya cita-cita untuk menjadi presiden. Lantas sanggup belajar yang rajin. Sanggup juga? Sanggup. Mulai sekarang? Iya. Ranking berapa di kelas? Ranking 1. Kelas 1? Oh, Iya. bagus. Selama kelas 5 ranking 1 ya? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. 1 terus gitu? Iya. Bagus. Nah itu jadi presiden. Bagus. Lantas ini kamu itu kemana? Nama saya Indra Gunawan dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sudah kelas berapa kamu? Kelas 6. Kelas 6 juga, ya. Terus naik kelas 6 ya. Tidak pernah tidak pernah menunggak selama kelas 1 sampai kelas 6 sekarang tidak pernah. Kamu ranking berapa? Ranking 1. Ranking 1 juga. Mulai kelas 1 sampai kelas 5 ranking 1 terus? Iya. Rata-rata angkanya berapa? Angkanya 9. 9. Bagus. Kamu ingin jadi apa? Aku Hah? cita-cita mau jadi presiden. Tuh, 3 datang. Ini sama namanya mengatakan kebu-kebu, ya, men, gitu. Sekarang dari antara anak-anak apa yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saya? Coba tanya. Nah, sana ini berbicara. Tanya, ini ke sana. Ya. Apa yang ingin sampaikan? Ya. Saya Erwin Rahadi dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat NTB. Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah. Apa kamu mau menyampaikan apa pada saya? Saya mau nanya. Ya. Nanya aja. Boleh. Tidak usah malu-malu. Apakah orang cacat itu bisa jadi dokter, Pak? Dokter? Bisa. Kenapa tidak bisa? Yang cacat kalau kecuali cacat mental karena ini tidak bisa. Tapi kalau cacat tubuh pasti bisa. Karena juga ada mulai kalau cacatnya mulai kecil itu adalah bisa belajar, bisa membaca, menulis, bisa cacat buta seperti yang kita saja. Itu juga harus menjadi pemimpin dunia ini. Itu juga cacat. Jadi bisa asalkan mau belajar. Atas belajarnya ada huruf sendiri kalau orang cacat mata buta itu ada hurufnya sendiri. Jadi bisa. Tidak perlu khawatir. Tadi ada anak yang cacat tadi, ya, tidak perlu khawatir bahwa soal cacat itu harus tidak ada gunanya. Masih ada gunanya. Yang penting adalah semangatnya, semangat belajar, nanti semangat mengabdi kepada negara dan bangsa, dan semangat untuk menolong sesama manusia. Semuanya bisa dalam melakukan batas kemampuannya masing-masing. Karena itu mulai kecil harus sudah mempersiapkan dirinya mempersiapkan gitu. Mas, ya, sama lagi. Ya, Nama saya Ruli Prihatini Lubis dari Sumatera Utara, Kota Madia, Medan. Beras ya? Pak, saya mau tanya, berapa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di garis kemiskinan? Kemiskinan seluruhnya 190 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sekarang tahun 93 kita sensus itu masih 25.900.000, 25,9 juta rakyat Indonesia. Banyak, Pak. Tapi juga yang sudah kita angkaskan daripada kemiskinan sudah banyak.
selama 25 tahun ini dari 60% sekarang tinggal 13%. 13% dari jumlah yang sudah terpilih. Jadi sudah banyak yang kita tekel, tapi masih ada yang juga belum menikmati pembangunan ini, masih hidup di bawah kemiskinan. Karena itulah kita memasuki berita 6 itu berjuang untuk mengentaskan mereka. Di antara anak-anak pun juga nanti bisa membantu di desanya masing-masing. Ya. Nah, Terima kasih, Pak. Berat lagi? Coba lagi? Ya, ini. Kamu jadi presiden, aku tanya lagi. Nama saya Andi Faisal Patajangi, asal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya mau tanya, sejak kapan Bapak bercita-cita menjadi presiden? Ya, ini. Sebenarnya kalau terus terang karena kehidupan saya dulu, Bapak dulu pada waktu dalam penjajahan sangat menderita. Sekolah aja dapat dikatakan tidak mudah. Gitu. Satu desa itu yang sekolah hanya saya sendiri, lainnya tidak. Begitu pula mengenai keadaan. Dan kehidupan pada waktu itu memang tidak mudah. Tidak hanya sekolah, tapi untuk hidup sehari-hari pun juga susah. Tidak seperti sekarang, kamu itu sudah menikmati daripada hasil perjuangan dan hasil pembangunan. Nah, cita-cita saya pada waktu itu hanya ingin berjuang saja. Berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dan telah berhasil, sekarang berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu. Jadi terus terang saja, dulu saya tidak mempunyai cita-cita menjadi presiden. Gitu. Terima kasih, Pak. Nah, jadi hanya kemudian secara kebetulan, kemudian di tengah jalan berjuang ini, rakyat mempercayai pada saya untuk menjadi presiden. Gitu. Jadi lain, kalau kamu boleh cita-cita, tapi dulu saya tidak mungkin untuk bercita-cita menjadi presiden itu tidak mungkin. Gitu. Tapi toh di tengah jalan perjuangan, Tuhan mengizinkan pada saya dengan dukungan rakyat, saya menjadi presiden. Gitu. Ya, jelasin. Terima kasih. Lagi, ya. Ini, coba. Nah. Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bangkai. Saya mau tanya, kenapa presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia? Ya terang gitu. Nanti kalau presiden itu hanya satu untuk memimpin negara dan bangsa itu. Kalau sampai 2-3 gitu, nanti lantas tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak pemimpin, banyak kapten, kemudian lantas ya negara menjadi rusak gitu. Tapi terang bahwasanya presiden yang satu ini hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh rakyat, ya, melewati MPR menentukan garis besaran negara. Walaupun satu, tapi sebetulnya terikat kepada garis besaran negara, terikat kepada Pancasila, terikat pada Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang tidak boleh, menurut undang-undangnya memang hanya satu, tidak boleh satu aja hanya untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Setelah 5 tahun, kemudian nanti tahun jangan bisa juga dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Begitu seterusnya. Ya. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh? Karena hanya ingin tahu saja. Nah, kalau di rumah juga begitu, kan tidak ada bapak 2-3, ya? Bapaknya kan yang satu toh. Nah ya, yang memimpin rumah tangga itu bapak, ya, hanya satu juga. Soal lagi ini yang paling benar. Sekolahnya sekolah sama saja, persyaratannya menjadi pemimpin yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan juga banyak, tidak hanya 1-2, banyak, ya. Nama saya Irtada dari daerah Istimewa Aceh. Tidak pakai gula sekarang, dulu pakai jeruk itu yang dibakar kemudian ditendang gitu. Buah jeruk tahu, buah jeruk itu kemudian yang dipanasi menjadi gula. Ekonomi, bidang kesejahteraan, atau bidang politik itu adalah masing-masing. Tapi suatu saat adalah lengkap, namanya sidang paripurna daripada kabinet itu. Ya. Sama juga di kelurahan juga ada demikian, gitu. Memang. Ya. Di samping itu secara umum, gitu, seperti saya katakan, anak-anak besok itu akan punya tanggung jawab, gitu, menerima daripada pembangunan. Teman-teman, salah satu pesan Bapak Presiden Soeharto
Untuk menjadi orang yang berguna harus belajar dan giat bekerja dan saling menolong sama dan bisa mendapat menjadi Presiden Soeharto, dokter dan lain-lain. Angga melaporkan dari Krucil, Jakarta Selatan. Terus peningkatan kemampuan kita menguasai pengetahuan dan teknologi dengan bangsa-bangsa lain. Bisa tidak? Teman-teman, salah satu pesan Presiden Soeharto untuk menjadi orang yang berguna harus belajar dan bekerja. Teman-teman, salah satu pesan Presiden Soeharto untuk menjadi orang yang berguna harus berniat belajar dan bekerja dan saling tolong sama. Angga melaporkan dari Jakarta Krucil. Teman-teman, salah satu pesan Bapak Presiden Soeharto untuk menjadi orang yang berguna harus belajar yang giat dan saling tolong menolong. Angga melaporkan dari Jakarta Selatan Krucil di Istana Negara. Ingin menolong pada sesama, tapi juga betul-betul acuh tak ada acuh itu pada orang lain. Lainnya semuanya itu kita mempunyai. Kami mulai kecil sekali tanya kepada orang tua, tanya kepada kakak, sedemikian rupa sehingga nanti akhirnya terbiasa melakukan yang baik saja, sehingga untuk selalu menjadi orang yang berbudi baik, berbudi luhur, menjadi berbudi baik, mau menolong sesama. Keberatan kalau perlu harus memberikan sesuatu kepada orang lain, dengan sekarang mengenai belajar ilmu, belajar teknologi, tapi juga jiwanya juga mulai dilatih. Ya. Nah untuk itu karena kamu berpegangan pada mempunyai sifat yang jelek sama buruk, diketahui. Kalau belum tahu, tanya kepada ibu, tanya kepada kakak, tanya kepada tetangga, mungkin tanya kepada teman-teman yang akan mengetahui. Itu nanti kamu akan menjadi orang yang utuh dan kamu akan bisa mempersiapkan diri menjadi warga negara yang bisa mengabdi pada negara dan bangsa. Anak-anak itu sekarang sudah dicekoki oleh orang tua sama guru. Gitu. Nah, ini sebetulnya tidak benar. Gitu. Orang tua sama guru itu mempunyai kewajiban untuk kalian nanti menjadi manusia yang berguna bagi negara dan bangsa. Saya sampaikan selamat Indonesia yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Bapak Presiden beserta Ibu Soeharto dan Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Tri Sutrisno berkenan meninggalkan tempat acara. And for the prevention of other forms of vitamin A deficiency as well, which continue.